Oke. Om Swastiastu. Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Ibu Devi. Nah, kali ini kita akan belajar matematika, materi tentang menghitung lamanya waktu kegiatan. Nah, semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat, ikuti selalu protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Oke, kita langsung saja belajar matematika. Sebelum masuk ke materi yang baru akan Ibu ajarkan, kita mengingat materi yang sudah pernah Ibu ajarkan terlebih dahulu tentang satuan waktu. Apa itu satuan waktu? Satuan waktu adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mengukur suatu durasi tertentu, seperti tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Dan satuan waktu ini sangat penting untuk dipelajari. Sebab apa? Karena sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan nyaris setiap saat kita menggunakan satuan waktu untuk mengukur durasi lama dari suatu satuan waktu. Kita tidur pun juga menggunakan waktu. Berapa lama kita tidur itu sudah ada waktunya. Nah, ini contohnya. 1 tahun 12 bulan. Kalau 5 tahun berapa bulan? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 5 dikali 12, yaitu 60 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. 8 bulan berapa hari? Maka 8 dikali 30 sama dengan 240. Begitu pula dengan selanjutnya. Sampai 1 jam sama dengan 60 menit. 5 jam sama dengan berapa menit? 5 dikali 60, yaitu 300 menit. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. 9 menit berapa detik? Maka 9 dikali 60. Berapa 9 kali 60? Yaitu 54 detik. Ingat ya, 1 jam 60 menit. Selanjutnya, nah ini ada bentuk jam dinding. Dari 60 menit sampai 55 menit. 60 menit itu sama dengan artinya 00 menit. Kemudian ini ada gambar jam dinding. Ingat dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi kalau masuk ke pukul 13 itu artinya 13 dikurang 12. Kenapa dikurang 12? Karena dalam satu putaran jam dinding itu berjumlah 12 jam. Seperti itu. Ini ada contoh soal. Gambarlah jam yang menandakan pukul 15.00. 15.00 itu berapa? Nah, 15.00 itu kita kurangi 12 dulu. Kenapa dikurang 12? Karena dalam satu putaran jam dinding berjumlah 12 jam. Jadi 15 dikurang 12 sama dengan 3. Jadi pukul 15 itu sama dengan pukul 3 sore. Bagaimana cara menggambar jam yang menandakan pukul 3 sore? Jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Ingat, jarum panjang menandakan menit dan jarum pendek menandakan jam. Ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh. Pukul 7, kemudian ada pukul 7.20, ada pukul 6.40, ada pukul 9.15 sampai pukul 6.30. Oke. Selanjutnya, nah cara menentukan lama waktu berlangsung. Ibu minggu kemarin sudah mengajarkan kalian bagaimana cara menentukan lama waktu berlangsung ya. Lama kegiatan berlangsung dapat ditentukan dengan cara lama waktu kegiatan sama dengan waktu berakhirnya kegiatan dikurangi waktu mulainya kegiatan. Contoh, Dodi menggunakan kipas angin mulai pukul 15.00 hingga pukul 17.00. Berapa lama Dodi menggunakan kipas angin? Maka lama waktu kegiatan sama dengan
Waktu berakhirnya jam 17.00 dikurang waktu mulai jam 15.00. Jadi 17 dikurang 15 sama dengan 2. Jadi lama waktu kegiatan yaitu selama berapa jam? 2 jam. Ya. Berikut ada contoh soal. Pukul 6 Eka bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, menyiapkan perlengkapan sekolah dan berangkat sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 7.30. Jadi berapa lama kegiatan Eka tersebut? Caranya yaitu lama kegiatan sama dengan waktu berakhir kegiatan dikurang waktu mulai kegiatan. Yaitu 7.30 dikurang 6.00. Kita menggunakan pengurangan bersusun. 0 kurang 00, 3 dikurang 03, 7 dikurang 61, 0 dikurang 01. Jadi jawabannya 130. 130 ini bukan berarti waktu, tetapi dia bukan berarti pukul. Pukul berapa itu bukan, tetapi menandakan lama kegiatan. Jadi lama kegiatan tersebut yaitu 1 jam 30 menit. Dari mana datangnya 1? Dari 7 kurang 6. Dari mana datangnya 30? 30 dikurang 00. Gitu. Lanjut ya. Nah, contoh soal berikutnya. Ayah seorang guru. Ayah berangkat mengajar pukul 9.00. Ayah pulang dari sekolah dan sampai di rumah pukul 15.00. Jadi berapa lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan? Cara menjawabnya yaitu ingat, waktu berakhir kegiatan dikurang waktu mulai kegiatan. Berakhirnya jam berapa? 15.00. Lalu dikurangkan waktu mulainya jam berapa? 9.00. 15.00 dikurang 9.00 berapa? 00 dikurang 00 tetap 00 ya. 5 dikurang 9 tidak bisa, maka pinjam 1 di 1. Jadinya 15 kurang 9. Berapa 15 kurang 9? 9 tambah berapa biar mau 15? Yaitu 6. Jadi lama kegiatan tersebut yaitu 6 jam. Dari mana datangnya 6? Dari pengurangan bersusun antara 15.00 dikurang 9.00. Jadi mendapat 6 jam. Ya. Selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk membuat roti. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Jadi, berapa lama Bunia pulang dari pasar? Jadi, pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Caranya sedikit berbeda, tetapi intinya kalian harus paham konsep. Ya, caranya yaitu rumusnya waktu berakhir sama dengan waktu mulai kegiatan ditambah lama kegiatan. Mulai kegiatannya jam berapa tadi? Jam 8.30 ditambah lama kegiatan. Berapa lama tadi Bunia di pasar? 45 menit. Jadi 8.30 ditambah 45 menit. Mohon maaf ya, ini sebenarnya tandanya ada di bawah 45. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 4, 7. 8 tidak ada pasangan, tinggal diturunkan saja. Jadi waktu berakhirnya kan 8.75. Nah, 8.75. Menit itu maksimal sampai 60. Ya, karena dalam 1 jam itu 60 menit, maka 75 yang ada di pukul 8.75 dikurangi 60 menit. Nah, 60 menit yang mengurangi 75 ini akan berpindah menjadi 1 jam ke jam 8 tadi. Jadi, 75 menit dulu dikurang 60, berapa? 15 menit. Kemudian karena di sana pukul 8 atau jam 8 ditambah lagi 1 jam. Kenapa ditambah 1 jam? Karena pada tempat menit ini ada 75 menit. Dia lebih dari 60 menit.
Maka kelebihan yang ada di 75 menit ini dibawa ke jam 8 sebanyak 1 jam atau sebanyak 60 menit. Jadinya 8 ditambah 1 jam sama dengan jam 9. Jadi karena yang ditanya itu pukul, jadi waktu Bunia pulang dari pasar yaitu pukul 9.15. Beda dengan soal yang sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu menanyakan berapa lama. Kalau soal yang sekarang menanyakan pukul berapa. Tolong dipahami dan dicermati anak-anak ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Kalian perhatikan dulu tabelnya. Kemudian berdasarkan jadwal kegiatan di bawah, kegiatan mana yang paling singkat? Kegiatan mana yang paling lama? Mengapa demikian? Jelaskan alasanmu. Cara yang pertama, kalian harus mengetahui lama kegiatan di setiap kegiatan yang ada di tabel. Kegiatan pertama kan kursus bahasa Inggris. Dia mulai dari pukul 14.00, selesainya pukul 15.30. Cara menentukan kegiatan seperti rumus yang Ibu sudah sediakan tadi, yaitu waktu berakhir kegiatan 15.30 dikurang waktu mulai kegiatan pukul 14.00. 15.30 dikurang 14.00 yaitu 1.30. Ingat, ini tentang lama kegiatan kursus bahasa Inggris, yaitu 1 jam 30 menit. Dari mana datangnya 1? Dari pengurangan antara 15 dikurang 14. Dari mana datangnya 30? Dari 30 dikurang 00. Jadi, lama kegiatan kursus bahasa Inggris yaitu 1 jam 30 menit. Itu baru satu kegiatan. Kegiatan yang kedua yaitu makan siang. Mulainya jam 11, selesai jam 11.30. Tinggal dikurangkan. 11.30 dikurang 11. Berapa? 30. Jadi lama kegiatan makan siang yaitu 30 menit. Kegiatan yang terakhir yaitu tidur malam. Tidur malam itu kan mulainya jam 20. Pukul 20. Itu pukul 20 itu pukul berapa ya anak-anak? Pukul 20 itu sama dengan 20 dikurang 12. Berapa 20 dikurang 12? 8. Jadi jam 8 malam dia mulai tidur malamnya. Kemudian selesainya atau bangunnya jam 5 pagi. 8 malam sampai 5 pagi. Caranya sedikit berbeda. Dia harus di waktu mulai itu, pukul 8 malam ini, pukul 20 ini harus dikurangi 24 dulu. Kenapa harus dikurangi 24? Karena dalam satu hari itu jumlah jam dalam satu hari yaitu 24 jam. Maka dari itu 24 dikurangi 20 dulu. Berapa 24 dikurang 20? Ya, 4. Nah, lama dari 24 ke 20 itu kan 4 jam. Kemudian ditambah waktu selesai. Waktu selesainya pukul berapa? Pukul 5 pagi. Jadi, waktu berakhir kegiatan atau lama waktu berakhir kegiatan itu 4 jam. Ditambah waktu selesai atau waktu bangun paginya jam 5. Yaitu tinggal ditambahkan 4.00 ditambah 5.00 sama dengan 9.00. Jadi, lama kegiatan tidur malam yaitu 9 jam. Kalian bisa menggunakan cara yang Ibu berikan atau menggunakan jam dinding yang ada di rumah juga bisa. Taruh jarum pendek itu di angka 8. Baru pindahkan ke angka 5. Berapa kali dia lompat dari 8 ke 5 ikuti putaran jarum jam? Sama, pasti jawabannya juga sama, 9 jam. Nah, ya. Nah, tadi sudah kita cari dari kegiatan kursus bahasa Inggris, makan siang, dan juga tidur malam. Kalau bahasa Inggris, waktunya 1 jam 30 menit. Terus makan siang 30 menit. Kemudian tidur malam 9 jam. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Ya, kegiatan mana yang paling singkat antara ketiga kegiatan ini? Itu kegiatan
makan siang. Kemudian kegiatan yang paling lama yaitu kegiatan tidur malam. Mengapa dikatakan kegiatan makan siang lebih singkat dan kegiatan tidur malam lebih lama? Karena kegiatan makan siang membutuhkan waktu hanya 30 menit. Kalau kegiatan tidur malam membutuhkan waktu 9 jam. Itu perbedaannya, ya. Nah, Ibu harap kalian bisa paham apa yang Ibu sampaikan kali ini karena Ibu akui dalam pelajaran matematika kita harus banyak berlatih. Banyak latihan soal-soal matematika karena matematika beda dengan bahasa Indonesia, PPKN, kemudian SBDP dan juga dan lain sebagainya. Jadi kalian harus banyak menghitung anak-anak. Jadi konsepnya kalian harus tahu pengurangan, kalian harus tahu penjumlahan, dan kalian juga harus tahu bahwa dalam 1 jam itu ada 60 menit. Ya. Nah, kalau kalian nanti kiranya kurang paham, bisa chat Ibu Devi, baik itu chat di grup atau mau chat Ibu secara pribadi di WA, akan Ibu balas. Karena apa? Demi pemahaman kalian, Ibu tidak akan membuang-buang hal tersebut. Jadi apapun itu, jika memang halnya itu penting untuk pendidikan kalian, Ibu akan berusaha semaksimal mungkin agar kalian bisa belajar dengan baik walaupun sedang berada di rumah, ya. Nah, agar Ibu tahu kalian paham atau tidak, Ibu akan memberikan kalian tugas melalui WA group. Jadi nanti yang tidak punya LKS akan Ibu fotokan soalnya, ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semangat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, Ibu tutup dengan Nama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.